Mantan Gubernur Maluku Utara disebut gelontorkan 3 miliar untuk sewa wanita di hotel sehari bisa 3 kali. Tiga. Enggak, gue dari awal secara gue nggak paham kok ada cewek kayak aku nggak suka sama kamu. Kenapa helm kamu Honda? Apa? Lebih baik dicap pengkhianat dinas dan kota daripada dicap pengkhianat negara. Menyala abangku. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu masih bekerja? Seperti ini, kerja tipes, nggak kerja miskin. Udah kerja sampai tipes tetap aja miskin. Nah, bos anjing. Apakah lu sedang mengalami itu sekarang? Mari kita nikmati bersama-sama. Let's go. Oke. Mari kita bahas tentang apa-apa yang menurut gue menarik, gue temukan di internet untuk gue bagi ke lu. Dan kita akan mulai dari ini. Pak Ogah di Lampung sengaja matikan traffic light biar dapat duit dari atur lalu lintas yang macet. Nah, sebelum kita mulai ke sana, gini, gue nggak tahu lu akan setuju sama gue atau enggak dalam perkara ini. Tapi kadangkala kalau misalkan gue disuruh milih lebih baik ngasih tukang parkir atau ngasih Pak Ogah, gue akan lebih milih buat ngasih Pak Ogah. Kenapa? Karena Pak Ogah ada usahanya ngebantu kita di jalanan. Dikasih gopay kita dibilang, oh makasih Pak. Dikasih 1.000, oh makasih bos. Dikasih 2.000, oh makasih Paduka Raja. Dikasih 50.000, boh, bikin sekte baru. Itu kayak, daripada kita parkir dijagain kagak, pulang tiba-tiba muncul narik ini di belakang. Terus kalau misalkan kagak dikasih melengos, ditinggal gitu aja. Gue akan lebih milih buat ngasih Pak Ogah. Tapi kalau Pak Ogahnya dengan sengaja mematikan traffic light, gimana? Nih, ini lu tahu gak yang bikin lucu dari berita ini adalah apa? Artikelnya, Okezone bikin berambisi jadi Pak Ogah. Berambisi, gitu gue, siapa yang orang berambisi jadi Pak Ogah? Baru lahir kayak, aku ingin menjadi Pak Ogah. Nggak ada. Berambisi jadi Pak Ogah, pria ini nekat matikan lampu merah. Kejadian sendiri terjadi di Bandar Lampung, lebih tepatnya di traffic light persimpangan Jalan Urip Sumoharjo ke arah Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara. Kalau gue temukan dari Google Maps, kalau nggak salah itu lokasinya di sekitaran sini. Kalau kita lihat dengan mata telanjang, bisa kita tahu kalau ini persimpangan yang cukup besar. Karena apa? Karena ada badut. Bro, biasanya badut-badut kayak gini ada di tempat yang rame-rame, bro. Dan lampu merah yang dimaksud adalah ini. Jadi kemungkinan besar dia mencari saklar di mana lampu ini berada. Dia matikan supaya persimpangan ini macet, ramai, orang bingung. Lalu dia akan menjadi superhero di tengah-tengah untuk kayak, terus, ayo, terus, set, stop, 2.000, ya. Terus, gope, apa ini gope, ya gitu, dibuang. Yang gitu-gitu. Nah, masalahnya adalah, apa dia nggak mikir ya? Ini kalau misalkan ada kecelakaan gimana? Gua aja ya, gua kan pernah nih lagi di Demak, terus mati lampu. Waktu itu malam-malam kondisinya. Terus kan gua baru sadar kalau mati lampu, ya artinya lampu lalu lintas mati. Paniknya bukan main, bro. Karena di Demak tuh posisinya di mana ya? Di dekat-dekat Surabaya yang dekat jalur Pantura ya, dekat Semarang jalur Pantura gitu maksudnya. Dan itu serem banget. Itu aja tuh gue nyilu. Gimana perempatan yang seramai ini gitu. Dari artikelnya ya alasannya jelas, SN 24 tahun sengaja mematikan mesin lampu traffic light untuk mendapatkan uang. Jadi kalau lampu mati, macet. Nah karena macet dia akan turun ke jalan, dia dapat duit dari pengendara. Yang kocak adalah gini. Saat diamankan, polisi menyita uang tunai sebesar 25.000 dari tangan SN yang diduga dari hasil menjadi Pak Ogah. 25.000. Gua kira lu dapat duit sampai ratus ribu, bro, sampai berani buat matiin lampu. Urusannya sama hukum, sama bapak polisi, kok berani banget. Well, pada akhirnya Doski langsung diamankan untuk dilakukan interogasi dan pembinaan. Demi 25.000 banget, bro, masalahnya. Kayak udah mah kagak dapet. Dia kan artinya harus panas-panasan. Dia udah kerja, katakanlah kerja yang dibikin-bikin sendiri itu panas-panasan, capek, nggak ada hasilnya. Ya elah. Kocak.
ngomongin yang kocak-kocak, akan lebih kocak perkara ini. Ya Allah. Sering jadi lokasi budi jembatan Barelang Batam di Rukiah. Apa yang sekiranya ada di kepala lu ketika melihat berita ini? Itu yang gue pertanyakan. Kalau gue pengen pindah. Gak, gini. Orang kalau normal, menurut lu pikirannya kayak bakal gimana? Mengamankan jembatannya supaya lebih aman, in a way kayak dibikin pagar yang lebih tinggi supaya nggak ada yang loncat. Karena kan memang kalau dipikir-pikir ini kayak terlalu ini kan, terlalu rendah lah. Opsi kedua, pasangin lebih banyak warning larangan, terus kayak konsultasi psikolog, ya. Ketiga, mungkin bisa disosialisasikan itu psikolog lebih luas lagi. Ditanya sekiranya orang-orang situ ada masalah apa aja, apakah masalahnya ekonomi, apakah suaminya main judol, keluarga terjerat pinjol. Maksudnya kayak banyak jalan yang normalnya bisa dilakukan, yang kepikiran adalah merukiah jembatan. Masya Allah. Alasan rukiah ini kan berarti ada orang yang percaya kalau di jembatan itu ada sosok-sosok atau sesuatu yang memaksa, seolah-olah memaksa atau mengajak orang untuk loncat, iya kan? Coba lu bayangin, di jembatan itu ada setan lagi diem aja gitu, tiba-tiba, woi, apa nih? Woi, panas. Kamu kan yang bikin orang pada bukan. Oh, setan nggak tahu apa-apa, bro, diajak-ajak gitu. Setan lagi chill. Kenapa yang salah jembatan? Nih, tolong jangan anggap gue salah. Perkara ini adalah perkara yang sangat serius. Oleh karena itu, atasilah dengan yang serius, bukan dengan guyonan jembatan di Rukiah. Buat apa? Nih, di Australia cara preventnya adalah bikin jembatannya yang nggak bisa dipakai buat lompat. Maksudnya akan susah sekali untuk bahkan dipanjat. Di San Francisco dikasih jaring di bawahnya untuk mengurangi itu. Dan ini terbukti menurunkan angka di wilayah tersebut. Terbukti. Di Rukiah apa yang dibuktikan, Bapak? Itu loh. Barelang Batam tuh di mana sih? Jembatan Barelang adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, yaitu Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau... Oh, banyak ya. Enggak, yang gue bertanyakan adalah siapa yang memberikan ide pertama kali untuk kayak ayo Rukiah gitu. Maksudnya kayak gini, di sebuah ruang meeting nih, ada satu bapak penanya, ini gimana ya cara menanggulanginya gitu. Ada yang kayak, oh kasih warning pak, oh kasih penyuluhan psikolog pak. Tiba-tiba di ujung kayak, Rukiah aja gitu. Itu siapa? Lo ada yang tinggal di situ gak sih, men? Terus lo bingung gak sih, men? Maksudnya ketika pemikirannya selalu melulu tentang jin, terlalu setan atau yang mistis-mistis, kapan mau majunya gitu loh. Nih, ini ada videonya ya. Ini ada videonya. Pimpinan Yayasan An-Nubuwah Muhammad Chandra P. Puspanegoro melakukan rukiah pada jembatan Barelang Batam yang kerap menjadi lokasi putih. Melansir Batam Today 22 Juli 2024, Ketua Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, pengobatan dan rukiah sejak 2005 menyebut pernah menerima pasien yang mengaku mendengar bisikan untuk bunuh di jembatan Barelang. Selain rukiah, dari situ ternyata, oh alah, bisikan apa tuh? Ada tuh, bingung gua. Enggak, gini, gua takutnya emang ada masalah dalam hidup, psikologisnya kena atau apa. Atau ya, lu inget gak sih men, ada berita yang ngasih tahu kalau Indonesia adalah negara dengan pengidap skizofrenia tertinggi di dunia. Kita bukannya ada stiker ya waktu itu, ayo ke psikolog gitu, bukannya ada stikernya. Kita harus itu bro. Biaya psikolog kan variatif sekali, tergantung tempat, tergantung lo kemana, rumah sakit, klinik atau apa. Tapi mostly yang gue dapatkan tuh sekitar 50-300 ribu yang standar banget.
Dan bahkan infonya lu bisa menggunakan BPJS untuk pergi ke psikolog tersebut. Ya. Jadi tolong kalau misalkan lu punya sesuatu yang memberatkan hidup lu, tolong ke psikolog. Dan tolong jangan meruqyah jabatan gitu. Maksudnya kayak men, gue kesel banget sama berita ini, sumpah dah. Biar gue kasih tau ke lu ya. Ada sebuah berita. Beritanya ngasih lihat mantan gubernur Maluku Utara disebut gelontorkan 3 miliar untuk sewa wanita di hotel sehari bisa 3 kali. Jadi kalau gue nggak salah, seinget gue dia kena kasusnya tuh kasus ini nggak deh? Kasus gratifikasi gitu kalau nggak salah. Sewa wanita di hotel sehari bisa 3 kali. Maksud gue gini, kita kan bisa lihat ya, bapaknya sudah cukup berumur ya. Maksud gue, gunakan sisa waktu yang ada, karena tidak banyak lagi kan, untuk berdoa kepada Gusti, kepada Tuhan semesta alam untuk diberikan petunjuk supaya masuk surga. Jangan malah ngedobrak pintu neraka, Bapak. Maksudnya kayak astagfirullahaladzim. Yang ngeselin dari orang-orang kemarin adalah bapaknya senyum loh ketika ditangkap, ketawa gitu seolah-olah mau bilang kayak bodoh amat udah puas gitu. 3 kali sehari bro. Enggak, gini biar gue tanya ke lu ya. Laki-laki sudah nikah, laki-laki sudah nikah, sehari 3 kali nggak lu? Gue tanya gitu aja men. Dia bisa sehari 3 kali. Abis makan siang, sore-sore kayak sore-sore bete nih ngapain gitu. Terus kayak sensor ban. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begituan kayak minum obat, enggak itu masalahnya. Enggak takut titiknya meledak apa orang ini, buset dah. Elia mengatakan Abdul Ghani juga memintanya memberikan uang kepada wanita tersebut menggunakan uang pribadinya yang kemudian diganti oleh Ghani. Nilai uang diberikan itu mulai 10 juta hingga 50 juta untuk perempuan yang menemani Abdul Ghani di hotel. Total sampai 3 miliar. Gue pengen tahu umurnya berapa dah. Abdul Ghani Kasubah. Abdul Ghani Kasubah adalah seorang politikus Indonesia, menjabat sebagai gubernur Maluku Utara 2014 hingga 2023. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil gubernur. Oke. Usia 72 tahun. Bro, gue nggak tahu ya apakah ini nantinya akan menjadi masalah di hubungan rumah tangga orang lain. Gue nggak tahu, mungkin nanti tiba-tiba ada istri yang bilang, tuh pak, dia 72 tahun bisa 3 kali sehari. Gue nggak tahu apakah nantinya akan ada istri ngomel kayak gitu atau enggak. Tapi bro, oh my god, anaknya 4, ya Allah, kagak cukup apa itu? Nggak tahu sih, istrinya ada loh, Faunia Hijab, ya Allah, ini masih nikah. Allahu Akbar, bapak, bapak, kekuat banget gue. Bener men, kenapa dia ketawa tuh ditangkap? Udah puas. Kurang apa lagi di dalam hidupnya? Masa penjara juga ya udah, meninggal ya udah. Lu ingat gak sih beberapa waktu lalu ada berita yang ngasih tahu kita kalau uang negara dipakai buat nyawer biduan, buat bayarin anak-anak SYL segala macem. Ada yang pakai duit negara buat ngebikin tititnya happy, bro. Itu tititnya haram. Atau bodo amat lah, cari lain. Oh ini, lu tau perkara ini lucu banget. Anjir, video ini isinya kocak-kocakan doang. Gini. Ada cerita dari Twitter. Cerita ini baru Juli 23. Ada seorang cowok yang sederhananya ngedate lah sama cewek. Dia udah deket sama cewek ini beberapa bulan, terus kemudian kayak mutusin buat jalan, ngajakin makan taichan. Mereka udah ketemuan, ngobrol-ngobrol segala macem. Nggak lama setelah itu ceweknya izin mau beli roti bakar di sekitaran situ. Terus di chat sama dia, dicari kemana nih kok nggak balik-balik. Nggak taunya si ceweknya udah balik sampai rumah. Terus ceweknya ternyata
marah-marah dan gak suka sama cowoknya karena cowoknya pakai helm Honda. Apa tuh? Hah? Dan ada beberapa hal yang menurut lo emang sepele. Helm lu, helm kenapa anjir? Dengan lo pakai helm yang sekarang lo pakai itu tandanya lo nggak sayang diri lo sendiri. Hah? Apa yang salah dengan helm Honda? Pakai helm itu tanda menyayangi diri sendiri, Mbak. Lucu banget ini. Jadi gini, dia cerita masa ditinggalin cewek gara-gara jalan pakai helm Honda. Kayak hah? Gitu. Helm Honda kan udah SNI ya? Iya, SNI buat yang nggak tahu, SNI adalah sudah nanya istri bukan? Standar Nasional Indonesia, SNI. Ada banyak hal yang ada SNI-nya. Baju bayi ada, boneka bahkan ada. Ini boneka ini ada SNI-nya. Rice cooker juga ada rice cooker. Meskipun aneh. Tapi helm Honda udah SNI. Ini dia menceritakan awalnya kayak dijemput. Ini aku jemput jam 6 berarti ya. Boleh kabarnya kalau TW aman. Naik mobil atau motor? Motor sih. Nah, gue nggak ngeh ya, tapi pas ketemu aja dia mocking helm gue kayak, helm Honda. Kamu kalau naik motor pakai helm ini. Teman-teman kamu nggak ngetawain kamu pakai helm. Apa yang salah dengan Honda? Lu tau nggak? Asal lu tahu ya, Honda tuh helm ternyaman men. Percaya gua, itu enak banget dia dipakainya, pas gitu di pala gitu, kayak nggak kegedean, nggak kekecilan. Well, beda urusan sih kalau misalkan ukuran lu nggak pas. Tapi kayak enggak, gue dari awal secara gue nggak paham kok ada cewek kayak, aku nggak suka sama kamu, kenapa helm kamu Honda? Apa? Dia nggak tahu ya kalau helm Honda tuh mahal aja. 16 juta beli helm, gratis motor. Terbalik. Kocak ini ya. Cewek ini mungkin bisa lo masukin ke list lu ya, cuman nggak tahu juga. Cewek nggak suka cowok yang marah-marah terus, cewek nggak suka cowok yang flexing terus, cewek nggak suka sama cowok yang balesnya lama, cewek nggak suka sama cowok helm Honda. Helm Honda, motor beat, knalpot ember, mampus lu. Nah, aneh men, buat apa? Lu nggak akan ditanya juga sama malaikat ketika lu masuk akhirat gitu kayak, helm kamu apa? Honda, neraka aja lu, nggak ada. Kesian anjir sama orang-orang yang kerja di Honda. Nangis gue yakin men orang-orang yang bikin helm itu men, nangis. Coba bayangin ada satu karyawan yang ngebikin helm. Dia ngebaca tweet ini, dia bete seharian, dia pulang ke rumah ditanya istrinya, kamu kenapa? Diam! Ada yang nggak suka sama helm buatan aku. Gak tahu anjing, kok paham anjing. Oke, balik. Ini perkara yang serius. Ini sesuatunya serius. Jadi kita balikan lagi. Gua kemarin udah sempat ngebahas perkaranya sendiri. Ini adalah tentang petugas damkar yang memviralkan, meramaikan perkara kantornya dia. Kantor pemadam kebakaran yang seharusnya memiliki fasilitas untuk membantu masyarakat, tapi tidak diurusi, tidak diberikan alat-alat yang cukup, padahal udah minta itu dari lama. Videonya tuh yang ini, kalau lu inget, namanya Mas Sandi, petugas damkar dari Depok. Mas Sandi ini katakanlah main satir, main sarkas gitu kan, untuk room tour dan ngasih tahu kayak, ini ada 2 gergaji mesin yang rusak. Kalau misalkan ada telepon untuk perkara pohon tumbang nggak bisa dibenerin karena apa? Ya rusak, bukan nggak mau ngerjain. Udah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Yang paling menyebalkan adalah perkara mobil pemadam kebakarannya yang rem tangannya rusak. Rem tangannya dobol. Rem tangannya mati, jadi kalau misalkan mengendarai mobil tersebut cuman bisa pakai rem kaki. Nah, gini bro, lu tau gak fungsinya kenapa ada 2 rem di dalam mobil tersebut? Supaya kalau satunya kenapa-napa ada backup yang lain. Nah masalahnya coba lu bayangkan, mobil pemadam kebakaran kan harus cepet untuk memadamkan api. Prioritas di jalan dalam skala prioritas siapa yang didahulukan adalah pemadam kebakaran nomor 1. Kalau misalkan mobil pemadam kebakaran yang ngebut, dikatakanlah di sebuah tempat yang crowded, cuman bermodalkan rem kaki, rem tangannya mati, tiba-tiba rem kakinya blong juga, malah jadi masalah baru gitu loh. Masnya udah cerita deg-degan kalau lagi di tanjakan atau turunan karena ya rem tangannya tidak berfungsi dan itu masalah. Nah yang jadi masalah adalah
tiba-tiba keluar surat ini. Surat pemanggilan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan video tersebut. Pemanggilannya hari Selasa 23 Juli kemarin untuk dilakukan pembinaan. Kenapa harus dibina? Emang salah? Salah apa? Barulah gak lama setelah itu gue dapet kabar kalau wakil wali kota dari Depok itu ngomong kayak gini. Kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar karena ini kan memang lembaga. Sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu. Sebuah etika lah. Etika bro. Etika bro, berbulan-bulan ngajuin nota dinas tidak diurus. Etika bro. Rem mobil blong. Etika katanya. Kemudian setelah surat pemanggilan ini rame, kalimat dari wakil wali kota Depok rame, banyak orang yang akhirnya ikut bersimpati terhadap Mas Andi ini karena seolah-olah kayak sedang dibungkam kan. Yang mana itu kok bisa sih terbungkam? Banyak respon dari masyarakat, salah satunya adalah ini. Bro Ron akhirnya mengirimkan 2 buah gergaji mesin untuk membantu kinerja dari damkar yang ada di Depok ini. Yang padahal gue gak tahu dia tinggal di Depok apa enggak Bro Ron. Ya seperti yang lu bisa lihat di bionya ya, YouTuber, entrepreneur. Waktu itu gue sempat ada ngelihat dia perkara benerin jalan CSR, maksudnya dari perusahaannya berjalan. Intinya kayak ngebantu dengan sukarela lah Doski. Dikirimin 2 gergaji mesin dan happy sekali men. Kami perwakilan UPT Cimanggis mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap Bro Ron. Semoga barang ini bisa bermanfaat dengan baik. Insya Allah kami akan bisa menjaga. Masa beginian aja sampai nunggu dikirimin sama orang? Aneh banget dah. Depok. Gokil. Terus juga ada update-nya adalah ini. Mas Andi itu dia ada keselnya juga akhirnya. Ada keselnya karena gini, nama teman-temannya jadi ikut dibawa. Mas Andi nggak pengen. Mas Andi cuma pengen kayak ya udah kalau lu pengen bawa-bawa nama gua aja, teman-teman gua nggak usah. Dan tulisan ini bagus men. Lebih baik dicap pengkhianat dinas dan kota daripada dicap pengkhianat negara. Menyala abangku. Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria untuk tidak memanggil teman-teman saya. BTW, nama-nama yang dipanggil ini adalah nama-nama yang ada hubungannya sama video-video yang keluar. Kayak salah satunya ada yang memvideokan room tour ini. Terus salah satunya adalah yang menerima gergaji mesin ini. Dan ya nggak tahu kenapa juga gitu. Pembinaan tuh yang dibina apanya? Aneh banget Depok dah. Seperti yang gue bilang, pemanggilannya itu sebenarnya kemarin 23 Juli. Dari hasil pembinaan tersebut, akhirnya Mas Andi ini angkat bicara. Hasilnya gimana tadi bang pemanggilan? Intinya kepala PT saya itu baru, saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh kepala bidang operasional dan sarpras dan juga kepala dinas dan juga kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada kepala UPT untuk limpahkan kesalahan kepada saya. Untuk kepala bidang sarpras, tolong saya ingin APH periksa kepala bidang operasional sama kepala BKSDM berjiwa besar Pak, limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar ke saya aja, jiwa satria Pak, berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Jadi ya gitu. Intinya ketua OPT-nya kan baru dan dia hanya mendapatkan mandat dari atasannya untuk kayak atasannya kayaknya bilang kayak panggil itu, kasih tahu jangan gitu mungkin ya, nggak tahu. Jadi kayak yang di atasnya nih kemana? Nah, ngapain? Nah,
Untuk sekarang sih poin utamanya adalah semoga Mas Sandinya tidak dipecat. Karena tentu ini udah ada backingan netizen, bro. Justru kalau misalkan Mas Sandinya dipecat, netizen akan makin murka, akan makin marah-marah lah sama orang-orang yang ngurusin Depok. Gimana? Sebagai informasi, di akhir 2021 lalu, Mas Sandi ini sempat membongkar korupsi bosnya yang tak gentar meski diancam dipecat. Gokil. Ini, bro. Ini kenapa kalimatnya kalau ada masalah nggak usah dibawa keluar. Lah, harus dibawa keluar lah. Gini, kalau misalkan perusahaan itu ada masalah sama karyawannya atau apa, nggak boleh dibawa keluar, mungkin masih boleh, mungkin masih bisa, nggak tahu, menyelamatkan nama baik atau apa. Tapi kalau ini urusannya sama Damkar, yang mana Damkar urusannya sama masyarakat, ya masyarakat harus tahu lah. Gimana sih? Lu tahu nggak ini Censau apa sih namanya yang buat gergaji mesin? Gergaji mesin, klarifikasinya dari Kadis Damkar Depok adalah kalau misalkan butuh gergaji mesin, minta bantuan aja sama Dinas Lingkungan Hidup. Kata gue, lah Damkar ya harus punya sendiri lah, urusannya sendiri, ngapain dilempar-lempar ke orang lain? Selin banget dah. Aneh Depok mantap sekali Depok. Well, gue nggak tahu ini kelanjutannya akan gimana, dan seharusnya Mas Sandi nggak akan dipecat, nggak boleh bahkan untuk dipecat. Karena apa? Backingannya netizen. Ya dong. Dan tugas lu warga-warga Depok. Nggak gini. Gue kadang ada bingungnya juga tau. Gue setiap kali ngebawa Depok, itu kan selalu kocak ya. Dan gue selalu ketawa akan Depok. Gue yakin gak sedikit yang nonton gue dari Depok. Makanya gue pengen nanya, lu tuh kadang marah gak sih kalau gue ngomongin Depok? Maksud gue kayak, apakah lu marahin gue karena ngomongin Depok, atau lu tertawa bersama gue ketika kita ngomongin Depok? Karena apa? Karena kocak-kocak. Gila. Keluar tuh kalimat, kalau ada masalah jangan diviralkan. Iya, bukannya mikir malah. Gue bukan warga Depok, jadi kayak silakan monggo warga Depok kalau mau marah-marah. Aneh bener dah. Oke, dari perkara yang ngebikin malu warga Depok, kita ke perkara yang lebih besar lagi, di mana perkaranya sendiri ngebikin malu warga Indonesia. Perkaranya sebenarnya udah cukup lama, tapi masih bisa gue naikin dan gue kasih tahu ke lu untuk pelajaran. Supaya satu, nggak bikin malu nama negara di negara orang. Supaya dua, hati-hati dalam milih pekerjaan. Karena gini, ada sebuah berita. Berita ini ngasih tahu kita tentang seorang pekerja magang Indonesia yang membegal wanita di Jepang hanya untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Sebelum kesana gini. Jepang, di pandangan gue belum pernah ke Jepang, gue nggak tahu Jepang gimana aslinya, tapi di pandangan gue Jepang adalah negara yang chill, negara yang bahkan barang lu hilang itu pasti akan ketemu, kayak nggak tahu 90% pasti akan ketemu. Ada banyak cerita pengalaman orang Indonesia pergi ke Jepang, barangnya hilang dan langsung balik lagi. Gue kemarin sempat ada lihat cerita, jadi kayak gantungan HP dia itu jatuh di jalan. Dia nggak sadar itu, terus kayak dia panik, kayak terus dia sedih segala macem. Keesokan harinya ketika dia melewati jalan yang sama tempat gantungan kuncinya jatuh, gantungan kuncinya udah ditempel di dekat tiang listrik dengan ada catatan kayak ini barang kamu jatuh, saya taruh di sini. Intinya gitu, intinya kayak dia mengembalikan itu ke tempat di mana barang itu jatuh. Maksud gue kayak negara ini tuh segitunya gitu, negara orang. Kenapa ada orang Indonesia datang ke sana untuk kerja nyari duit, tapi kelakuannya begitu? Itu kan yang dipertanyakan. Kronologis kejadiannya sendiri udah dijelaskan dengan sedetail-detailnya sama Kartonoli. Detail sekali, jadi akan gue ceritakan ke lu. By the way, yang nyeritain ini adalah seorang jurnalis, seorang wartawan. Jadi kayak kredibilitasnya bisa dipercaya. Ini metode pengumpulan informasinya juga dijelaskan secara detail. Kejadian sendiri terjadi tanggal 15 Juli di Fukuoka, Jepang. Ada seorang lelaki namanya Rohmat Hidayat, 28 tahun, seorang pemagang anak muda dari Yogyakarta
yang baru datang ke Jepang bulan Mei 2024, yang mana itu berarti baru beberapa bulan. Kronologisnya sendiri, hari itu lagi libur. Dari pengakuan pelaku, dia hari itu juga libur. Dan dia tuh kayaknya di hari itu emang udah bener-bener gak punya duit. Dia bingung bagaimana caranya nyari duit. Kemudian dia memutuskan untuk mencari uang bagaimanapun caranya. Dia jalan ke beberapa tempat sampai akhirnya jam 9 di daerah Sawaraku Taguma, RH ngelihat seorang perempuan inisial MA yang baru keluar dari convenience store. RH ngikutin MA dari belakang sekitar beberapa meter. Waktu nggak ada orang yang ngeliat, RH langsung nyerang MA sampai akhirnya MA terjatuh, langsung mukul muka MA sampai hidungnya patah. MA berusaha teriak dengan minta pertolongan tapi dibekap tangannya sama RH. Nggak sampai di situ, RH bahkan nginjek perut MA. Dan ketika ngelihat MA udah lemah, RH ngambil 2 barang, dompet dan pouch kecil. RH langsung lari ke tempat tinggalnya. Lalu saat itu MA langsung menelpon polisi dan menceritakan apa yang terjadi. Dari sana aja, ini kelakuannya tuh udah biadab sekali. Korbannya wanita, dia laki-laki, dipukul mukanya sampai hidungnya patah, diinjek perutnya. Kepikiran gak lu ada orang Indonesia yang bakal ngelakuin hal kayak gitu di negaranya orang? Gila. Yang respect adalah gini, 1 jam setelah kejadian, RH sudah dijemput oleh beberapa mobil polisi, lalu dibawa ke kantor polisi di Sawaraku dalam 1 jam. Polisinya gokil juga ya. Tidak sama seperti yang di sana-sana itu. Sejam bro, gila kata gua. Si Rahmat ini kemudian ditangkap. Dan seperti penegakan umum di beberapa tempat lainnya, kayak dia ditahan di tempat sementara untuk kemudian dijadikan terdakwa dan memutuskan untuk dimasukkan ke rumah tahanan. Ketika diinterogasi, ada beberapa fakta yang akhirnya terungkap. Di dalam dompet korban hanya berisi uang sebesar 600 yen. 600 yen kalau dirupiahkan itu 60.000. 60.000 bro. Cuma demi 60.000. Gila gak kata lu? Tangan Rohmat Hidayat berdarah akibat gigitan MA ketika dia hendak menutup mulut MA. Dan polisi melakukan pengecekan DNA. Mungkin polisi ngelakuin itu supaya pasti kayak pelakunya tuh beneran ini. Jadi intinya polisi tuh bener-bener serius ngurusin kasus ini. Nggak kayak yang di... Oke. RH diberikan kesempatan memilih dirinya bisa melaporkan atau meminta bantuan kepada Kedutaan Republik Indonesia di Jepang atau enggak. Tapi RH memilih untuk menolak kasusnya dilaporin ke Kedutaan Indonesia. Terus RH bekerja di perusahaan pembuatan jalan atau pengaspalan, RH dari Yogyakarta. Dan dalam dompet RH ada identitas pribadi dan uang sebesar 3 yen. 3 yen itu kalau dirupiahin itu 300 perak. Oh my god. Jadi kayak emang ya alasan dia satu-satunya adalah dia butuh duit. Dan dia mengakui itu ke pihak kepolisian. Akhirnya karena RH sendiri minta buat kasusnya jangan dilaporin ke Kedutaan Indonesia yang ada di Jepang, RH ini bisa jadi kena 2 kemungkinan. Either dideportasi paksa atau dipenjara berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Jepang. Pilihannya adalah itu. Gue gak tahu nantinya bakal yang mana, tapi kemungkinan terbesarnya adalah dia akan menjadi tahanan negara. Kita stop sampai di situ dulu. Kita bicarakan rasa malu yang luar biasa dulu. Men, ini oh my god. Gue tadi sempat ada menemukan tweet ini. Ini berita Jepangnya. Terus kalau kita translate tuh kayak intinya orang Jepang ini tuh kayak nanya gitu. Kayaknya kejahatan yang dilakuin sama orang dari luar itu naik nggak sih? Intinya pertanyaannya gitu. Terus ada orang yang nge-reply begini, I'm so scared I can't walk outside. Gua takut banget. Gua bahkan nggak berani untuk keluar. Maksud gua kalimat ini datang dari orang Jepang setelah ngelihat kelakuan orang Indonesia. Malu nggak lu? Gila men. Kalau misalkan mereka semua mikir orang Indonesia jelek gimana? Gara-gara jumlah imigran sama refugees naik,
insiden kayak gini jadi lebih sering terjadi. Gue pengen Jepang yang gue bisa jalan ke semua tempat dengan tenang. Oh my. Jadi kayak gara-gara perkara ini mereka nggak tenang gitu maksudnya. Astaga. Malu men. Malu bro. Kita semua setuju lah. Kita semua bisa setuju kalau tindakan yang Rohmat lakuin ini salah dan tidak ada yang bisa membenarkan itu. Oke. Tapi ada satu sisi yang gue pengen lu buat lihat. Sisi ini mungkin bisa lu simak baik-baik, apalagi kalau lu pengen pergi ke Jepang atau ke tempat lain untuk bekerja mencari nafkah di negaranya orang. Kita kan tahu si Rohmat ini tuh nggak punya duit, oke? Tapi latar belakang kenapa si Rohmat ini bisa nyampe nggak punya duit adalah ini. Menurut Rohmat, dia menerima gaji sebulan 100.000 yen dari perusahaan, kurang lebihnya 10 juta lah kalau di rupiah. Total gaji yang diterima sebesar 90.000 yen harus dia kirim ke Indonesia untuk membayar hutang. Karena sebelum dia datang ke Jepang, dirinya meminjam uang sebagai modal untuk keberangkatannya ke Jepang. Sisanya 10.000 yen itulah yang dia gunakan untuk hidup selama sebulan di Jepang. Lu bayangkan itu terjadi ke lu. Jadi gini, untuk lu bisa kerja di Jepang itu tidak mudah. Dan biasanya akan ada penyalur-penyalur yang mempermudah itu. Katakanlah penyalur kerja ini punya koneksi ke perusahaan di Jepang. Terus kayak dia buka lowongan kayak ini ada lowongan di Jepang nih, lu gua tes dulu, lu gua ajarin dulu. Kan LPK itu lembaga pelatihan kerja kan, diajarin dulu baru nanti dikirim lewat sending organization. Nih, para calon pemagang atau calon pekerja ketika hendak mau bekerja ke Jepang umumnya melewati LPK, lembaga pelatihan kerja, dan SO, sending organization. Nah, yang terjadi sama si Rohmat ini, sepertinya Rohmat ini tuh ikut semacam LPK dan SO yang ilegal. Gue nggak tahu sih ilegal atau enggaknya, tapi intinya cara si LPK dan SO ini adalah dengan lu mesti bayar gua sekian puluh mungkin ratus juta kalau lu pengen pergi ke Jepang. Tapi itu gue potong dari gaji lu setiap bulan. Yang mana gak masuk akal gak sih men untuk yang dipotongnya tuh 90%? Gila gak lu? Lu bayangkan gini, lu lu kerja di Jakarta, gajinya 5 juta UMR. Diambil gaji lu 90%. 90% dari 5 juta adalah 4,5 juta. Emang lu bisa hidup di Jakarta cuma dengan 500.000? Ada gak masuk akalnya gue lihat-lihat. Si Rahmat ini jelas salah. Jelas sekali salah. Tapi setelah lu ngelihat perkara potongan ini, lu jadi paham kenapa dia kayak gitu. Gue nggak tahu, kayaknya dia udah bener-bener kepepet. Terus dia nggak tahu lagi gimana caranya untuk melanjutkan hidupnya sampai akhirnya kayak gitu. Tapi kan sekepepet-kepepetnya jangan ngebegal negara orang. Gimana sih? Ini perdebatannya tuh jadi kayak ada alasan yang melatar belakangi itu, melatar belakangi dia nggak punya duit. Tapi jalan yang dia tempuh adalah kriminal. Ketika ditanya motifnya melakukan hal tersebut, RH mengatakan motifnya adalah uang. Dia membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Uang yang diambil cuma 60.000. Dan ini dari apa yang gue lihat di film, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Tapi gue rasa banyak orang di Jepang yang cashless. Maksudnya dia memang ada duit cash, tapi yang nggak banyak-banyak banget karena biasanya transaksi pakai HP atau pakai kartu atau pakai apa. Karena kan mudah sekali kan di sana. Dan itu adalah alasan kenapa ya dia cuma dapat 60.000 gitu. Dari situlah perkaranya jadi makin panjang karena yang dilihat sekarang adalah penyalur, which is sending organization, LPK, dan Kumiai. Kumiai ini juga gua rasa kelakuannya Jadi Kumiai itu, ini dari yang gue baca, Kumiai itu lembaga swasta yang lokasinya ada di Jepang. Lembaga ini biasanya untuk jadi penyambung, terus fungsinya untuk menyalurkan, menghubungkan pekerja ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Biasanya di perusahaan Kumiai ada staf yang sebangsa, artinya kayak orang Indonesia juga. Nah, si RH ini udah sempat ada konsultasi ke Kumiai, yang artinya ketemu sama orang Indonesianya juga. Tapi orang Indonesianya ini cuma nyuruh buat sabar. Umumnya bukannya malah membantu pekerjaan, malah menekan pekerja yang sebangsanya untuk diam dan bersabar tanpa bisa memberikan solusi yang baik buat para pekerja. Orang gak punya duit suruh sabar.
dia nggak punya duit, dia nggak ada duit, dia nggak tahu mesti gimana. Dia pernah pengen minjem duit ke temennya, tapi perusahaan itu tidak memperbolehkan adanya pinjam meminjam uang antar teman. Dia mau kemana lagi, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi jangan ngebegal. Aduh, gimana sih lu paham gak sih kebingungan gue sekarang kayak apa? Masalahnya itu jadi lari ke perkara tindakan ilegal yang dilakuin sama oknum-oknum atau broker dari LPK atau SO di Indonesia. Dan itu yang menyedihkan, men. Ada beberapanya yang pengen kerja di Jepang karena mungkin di Indonesia nggak ada lapangan pekerjaan. Dan by the way, Jepang kan emang lagi kekurangan tenaga kerja kan, jadi mungkin kayak itu yang dicari. Apalagi kan secara gaji tuh banyak. Meskipun pada akhirnya ya berbanding lurus sama biaya hidup, tapi kayak mereka memutuskan untuk kesana. Mereka tergiur sama tawaran-tawaran orang yang bilang, ayo pergi ke Jepang, lu cuman bayar segini ke gua untuk gua ngurus segala macem. Nanti lu akan bisa kerja di sana, lu punya penghidupan yang enak. Terus orang ini rela buat minjem duit, buat ngutang ke bank, buat ngejual tanah, motor, rumah dan segala macamnya untuk pergi ke Jepang itu. Nah, masalahnya adalah ada LPK dan SO, Sending Organization, orang yang menyalurkan itu, tapi melakukan tindakan ilegal berupa ya motong gaji sembarangan. Biasanya ada kesepakatan tertutup atau ilegal antara Kumiai dan perusahaan yang tidak diketahui oleh pekerja. Seperti pemotongan gaji mereka per bulan. Menurut informasi per orang pekerja, dari gaji aslinya bisa diambil 10 sampai 40 ribu yen per bulan. Yang padahal ya, di sini ada catatan nih. Sebenarnya untuk bekerja ke Jepang, calon pekerja di Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya sampai berpuluh-puluh juta karena semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan yang mau menerima dirinya. Namun hal ini dilakukan oleh banyak oknum LPK atau SO atau Sending Organization, si penyalurnya ini. Jadi kayak apa lo menyebutnya, human trafficking? Orang yang memanfaatkan kepolosan orang lain untuk bekerja di luar negeri, dimanfaatkan, diperes segitunya sampai akhirnya orang itu nggak punya duit, sampai akhirnya yang terpikirkan di kepalanya hanyalah kriminal. Di satu sisi kita tahu ada orang ngebegal orang Jepang lagi. Tapi di sisi lain kita tahu alasan kenapa dia ngebegal. Oke. Kemarin kan gue dikirimin ini sama Gigi yang waktu itu sempat kuliah di Jepang, dan ini adalah biaya hidup di Fukuoka, tempat kejadian kriminalitas itu berada. Kalau lu lihat secara harga dari range yang ada ya, biaya hidupnya tuh nggak yang kecil-kecil banget sebenarnya, tapi nggak yang sampai tinggi banget gitu. Kayak katakanlah ini deh, apartemen untuk satu kamar di pusat kota itu 67.500 yen. Yang mana range-nya rata-ratanya itu ada di 60.000 sampai 100.000. Jadi kalau diibaratkan di Indonesia tuh, ini bukan Jakarta nih, Fukuoka tuh bukan Jakarta, tapi lebih ke Bandung, Bogor, Jogja kemurahan sih kayaknya, Medan mungkin. Jadi kayak bukan yang perlu keluar duit banyak banget emang, tapi tetap aja itu tidak membuat 10.000 yen yang dia pegang jadi berarti gitu. 10.000 yen, bre. Meskipun pada akhirnya mesnya itu di cover sama perusahaan, tapi ya tetep aja gitu. Pada akhirnya gue nggak tahu apakah si Rahmat ini akan jadi di penjara atau enggak, apakah dia akan deportasi atau enggak. Kalaupun di penjara berapa lama kita nggak ada yang tahu. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat lu semua, khususnya yang pengen kerja di Jepang atau di negara-negara lainnya. Carilah informasi sebenar-benarnya, sebanyak-banyaknya. Jangan hanya tergiur dengan gaji yang besar. Jangan mau ditipu sama LPK dan penyalur yang wadaw-wadaw, yang ngasih iming-iming kayak lu bisa dapat gaji puluhan juta segala macem. Tolong dipikirkan juga biaya hidup di sana, karena ya gaji berbanding lurus sama biaya hidupnya kan. Jangan sampai nanti kayak lu mikir kayak, oh gua happy kok di sana, gaji gua 8 juta atau gaji gua 12 juta, tapi biaya hidupnya 10 juta, gimana? Riset dulu yang banyak, berhati-hatilah dengan apapun yang mau lu kerjain, dan semoga tidak ada rahmat-rahmat lain di luar sana, karena ini malu, bro. Malu gak lu kalau misalkan kayak lu pergi ke Jepang, terus ada orang Jepang nanya ke lu kayak, asalnya di mana?
Oh dari Indonesia, terus orang itu kayak takut, terus dia pergi karena takut dibegal sama elu, gila. Ya, hati-hati ya. Tapi udah ya, intinya itu aja. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Mungkin lu yang pernah kerja di Jepang, mungkin lu yang pernah mencari nafkah di negara-negara lain juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekiranya kayak apakah perkara LPK ini pernah lu temuin? Apakah perkara lu dimintain duit banyak itu pernah lu rasain? Mungkin bisa ngebantu yang lain juga, karena kalau misalkan ini bisa mengubah orang menjadi kriminal, bahaya juga. Ini udah urusannya sama pemerintah, bro. Well, kemarin juga sempet ada yang ngomong gini sih di live chat, kayak kalau misalkan karena perkara Rahmat ini si LPK ilegal itu jadi diurus sama pemerintah terus ditutup untuk ngebikin semuanya lebih baik, apakah kita bisa menyebutnya sebagai Uchiha Rahmat? Nah, nggak tahu gua nggak tahu tuh. Tapi intinya Rahmat salah, Rahmat di penjara, ya udah gitu. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Subscribe yuk, bisa yuk. Dan gua rasa itu aja berarti untuk video gua kali ini. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you so much. Tetaplah baik ya, tetaplah baik-baik saja. Nama gua Andri, sekian dan coba kalau misalkan lu ngeliat ada orang gini gitu di pinggir jalan kayak aduh gosok-gosok pala segala macam, lu tanya dah, "Bang, kenapa, Bang?" "Lagi cosplay nih." "Cosplay apa?" "Cosplay jadi orang Depok, kayaknya hari-hari pusing dia ngurusin ngurusin pemerintahannya." Lucu banget. Gara-gara Depok pernah jadi negara gitu tuh, bro. Lu tau gak sih Depok pernah jadi negara sendiri? Nah, bye-bye, thank you, cabut ya.